لله رب العالمين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Kita membahas faraid tentang pembagian warisan. Kemarin dulu udah lama nih sampai dengan cucu laki-laki itu asobah sendiri atau asobah bersama atau mahjub, bisa juga jadi hajib cucu laki-laki. Kalau kita lihat di bagian masing-masing orang, nanti kembalinya ke cucu. Ya, cucu itu ada di halaman 12 ya. Cucu laki-laki nomornya nomor 11. Buka di sini ya. Nah ini cucu laki-laki dari anak laki-laki, karena sekali lagi cucu itu hanya bisa mendapatkan cucu yang mendapatkan warisan itu hanya dari anak laki-laki. Jadi anak dari anak laki-laki, bisa perempuan bisa laki-laki, anaknya itu ya, cucunya itu bisa laki-laki bisa perempuan, tapi jalurnya dari jalur anak laki-laki. Nah sekarang kita lihat pertanyaannya yang pertama, apakah mayit meninggalkan anak laki-laki? Mayit punya anak laki-laki enggak? Iya. Cucu kan ada di sini kan? Ini cucu. Masih ada anak laki-laki enggak? Y sama Z ada apa enggak? Kalau iya, cucu itu mahjub. Mahjub itu terhijab, terdinding. Terdinding maksudnya tidak mendapat warisan. Kalau masih ada Y atau masih ada Z ini, salah satu saja, maka semua D, E, F, G, H, I, J, K, L ini tidak mendapatkan warisan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, silakan dilihat di halaman 12 itu ya, nomor 11, halaman 12. Apakah bersama, sebentar. Ini yang pertama, kalau meninggalkan anak laki-laki, kalau meninggalkan anak laki-laki tidak mendapat bagian. Kalau tidak sekarang, tidak ada anak laki-laki, baik. Kalau tidak ada anak laki-laki, pertanyaan berikutnya adalah, apakah bersama cucu laki-laki ini juga ada cucu perempuan, satu orang atau lebih? Di apakah bersama ini, di E juga ada FG, FG perempuan ya, bersama HI, HIL juga ada JK, J dan K, ini perempuan. Kalau jawabannya iya, maka semua cucu menjadi asobah. Jadi bersama-sama menjadi asobah, menghabiskan sisa harta. Cucu laki-laki mendapatkan 2 kali cucu perempuan. Jadi ini kedudukannya seperti anak, sehingga nanti kalau ada begini ini, misalnya bagiannya kayak gini ya, D, E, F, G sampai L ini. Kalau begini caranya ini, berarti nanti bagiannya adalah semuanya asobah, lalu yang laki-laki dapat bagian 2 kali perempuan. Itu rumusnya begitu. Pertanyaannya kan tadi, apakah bersama cucu laki-laki ada cucu perempuan, satu atau lebih? Kalau jawabannya iya, maka semuanya jadi asobah bersama. Kalau tidak sekarang, tidak, apakah ada cucu perempuan? Tidak ada. Berarti F, G tidak ada, J, K tidak ada. Maka pertanyaannya sekarang, apakah bersama cucu laki-laki ini ada cucu laki-laki lagi, baik seorang atau lebih? Apakah bersama D ini ada E, bersamanya juga ada H, ada I, ini kan laki-laki ya? Maka kalau begitu,
sisa harta dibagi habis di antara para cucu dengan sama rata. Karena nggak ada perempuannya, berarti asoba bagiannya piro siji-siji. Onone harirane piro itu didum jumlah cucu yang ada. Jumlah cucu laki-lakinya 5, ya hartanya didum 5. Sisa hartanya didum 5. Sebetulnya 6, ya didum 6 dan seterusnya. Terus pertanyaannya kalau tidak gimana? Tidak ada. Apakah di antara bersama cucu laki-laki ada cucu laki-laki yang lain? Jawabannya tidak. Maka sisa harta seluruhnya menjadi hak cucu laki-laki ini di PKB. Enak ngomong siji tok, D tok. Ya sudah. Sisa hartanya di PK ini saja. Ada E ya dibagi berdua. Ada H ya dibagi bertiga gitu loh ya. Caranya begitu ngitungnya ya. Yuk, ikhtisar cucu. Ini untuk cucu laki-laki. Jadi kalau gambarannya begini, ya. Tinggal jumlah yang ada itu siapa? Misalnya ini ada mayit, punya suami, terus dia punya anak laki-laki, anak perempuan. Sini ada cucu laki-laki, CL, CP, CL, CP, CL. Kalau yang ini tadi yang kita kerjakan tadi kan, yang dapat cuma ini saja. Ini pun kalau anak laki-laki tidak ada. Gitu. Jadi tinggal dibagi saja. Kalau suami sudah diberikan bagiannya, sekali lagi cucu itu hanya mendapatkan bagian ini, yang bawah ini hanya mendapatkan bagian jika anak laki-lakinya tidak ada. Kalau anak laki-lakinya ada, dia tidak mendapat bagian apa-apa. Di ini ya, balik sini. Kalau ini ada, Y sama Z ini ada, atau salah satu saja ada, Y saja ada, atau Z saja, okay, maka segini ini nggak ada yang dapat, terhalang oleh cucu, oleh anak laki-laki menghalangi, sehingga tidak mendapatkan bagian. Nah sekarang kasusnya begini, ini sudah mati lebih dulu, ini sudah meninggal dulu, apa? Wafat gitu ya, ini sudah wafat lebih dulu, sebelum mayit. Nah jadi ketika dia wafat, ketika mayit wafat, ini mayitnya perempuan, yang ada cuman suaminya, terus ini kita kasih nama saja ya, kan CL biar enggak. Ini kita kasih nama A, ini B, ini C, ini D, ini E, nah gitu. Sekarang ini sudah mati, tidak mungkin dapat lagi. Kemudian ini ada AP, anak perempuan. Cucu gitu aja ya. Bagiannya A berapa, B berapa, C berapa, D berapa, E berapa. Nah, silakan dikerjakan. Warisnya 24 M. Ember. M. Suami yang ada ini keadaannya begini, pokoknya ada CL, ada CP ini, saya kasih nama nih, A, B, C, D, E, nah gitu. Sekarang bagiannya masing-masing berapa? Silahkan dikerjakan.
Garape mungkin teng mriki nggih, ora-orake nggih. Ini basisnya pada cucu laki-laki ini saja, ya, cucu laki-laki. Untuk cucu perempuan nanti ada sendiri, tapi ini kan basisnya karena ada laki-laki, maka ke laki-laki dulu. Belum nomor 12, belum, masih nomor 11. Masih di halaman 12, nomornya nomor 11, bukan yang nomor 12. Ya, seseorang. Ahli waris yang ada adalah cucu 5 orang itu ya. Kemudian anak perempuan, suami. Tolong diperhatikan juga bagian suami bila ada cucu ya. Jadi nanti jangan salah, diperhatikan juga di halaman 10 nomor 3 ya. Pertanyaan yang kedua. Karena mengerjakannya pakai itu nanti. Jadi di halaman 12 yang nomor 11, kemudian di halaman 10 nomor 3 suami, pertanyaan yang kedua.
Jadi yang dipirsani halaman 12 nomor 11 dan halaman 10 nomor 3 ya. Kalau yang bagian anak perempuan tidak ada perubahan ya. Kalau anak perempuan ya di halaman 11 nomor 6 itu. Anak perempuan satu orang kan. Silakan. Ada yang sudah selesai, silakan dikerjakan. Monggo, silakan. Di niku ini pripun? Mengerjakannya itu jawabannya begitu. Terus cara mengerjakannya pripun niku? Suami seperempat dari 24. Anak perempuan separuh dari 24. Nggih. Cucu yang dari perempuan tidak dapat, cucu dari laki-laki sisa dari 24 kurangi 18 masih 6 dibagi 5. Satu bagian 1,2, cucu laki-laki dapat 2 bagian 2,4, cucu perempuan 1 bagian 1,2, yang laki-laki 2,4. Nggih. Benar nggih? Ada sing bener mboten? Liyane Pak Hamid. Ini gini, jadi ngitungnya gini. Suami itu kalau dia mayit meninggalkan anak, suami dapat 1/4. Kalau tidak, nomor 10 ya, halaman 10 ya, nomor 3 itu kan, mayit meninggalkan anak, maka suami dapat 1/4. Tapi kalau tidak meninggalkan anak, balik ke soal nomor 2. Sekarang ditanya, tidak meninggalkan anak, tapi meninggalkan cucu atau cicit ke bawah dari garis keturunan laki-laki, maka bagiannya tetap 1/4. Jadi anaknya cuma tinggal anak perempuan saja, anak laki-lakinya tidak ada. Tapi kan dia punya cucu, gitu loh. Ini ada cucunya toh. Jadi ada cucunya di sini. Anaknya sudah wafat lebih dulu, sudah meninggal lebih dulu. Tapi dia punya cucu. Nah ini karena dia punya cucu, ini statusnya sekarang bukan lagi suami dapat setengah kalau nggak ada anak. Ini kan ada anak misalnya ya. Itu makanya sekarang kita naik, ini dinaikkan jadi suaminya mendapatkan 1/4. Bukan setengah, 1/4 12 M.
12 tambah 6, seperempat 12 beda. Seperempat 6 ya. Seperempat 6M. Kemudian anak perempuan itu tidak ada perubahan. Ada siapapun juga dia mendapatkan 1/2 ya. Kecuali kalau ada anak laki-laki. Kalau anak laki-laki masih hidup gitu, anak perempuan tidak setengah. Karena dia ngikuti ini, anak laki-laki. Tapi karena anak laki-laki sudah meninggal, maka dia tetap setengah. Setengah dari 24 kecuali 12. Jadi 24 dikurangi 6, dikurangi 12, hasilnya 6. 6 itu asobahnya, sisanya 6. Diberikan pada siapa? Kepada ABC saja. Loh, ABC saja, karena kalau yang ini kan nggak dapat, dari anak perempuan kan nggak dapat. Ini ya. Di sini kan blok ini. Ini kan blok, nggak dapat semuanya. Nah, karena ini nggak dapat, yang dapat cuma ini saja. Ya dari arah ini gitu loh. Ini nggak dapat. Jadi kalau ini masih hidup atau ini sudah meninggal, tetap tidak dapat, tidak ada masalah. Ini tetap nggak dapat karena blok itu tidak pernah mendapatkan warisan. Juga sama yang blok-blok yang lain juga tidak mendapatkan warisan. Ada yang bertanya, butuh pertanyaan, penjelasan barangkali? Ini bagian cucu, silakan. Dapat, ini kan ya. Susu perempuan B ini kan, B dapat 1,2 ini. Yang dapat dari anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki, baik perempuan ataupun laki-laki. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya minta maaf gini, keluar jeneng pelumpang nih, ngeterkil hari, jadi tidak bisa panjang sampai jam 8 saja nih. Kalau memang mau diteruskan, monggo. Menurut saya baiknya diteruskan. Kayak soal-soal dewi itu loh, digarap-garap dewi. Kenapa orang bingung kita kok, nonton gak? Harapan saya gitu, jadi mau bisa itu kan jam 9 atau misalnya nih. Ini aku boleh ya wes. Tapi maksud saya kalau kerso teruskan silakan, ini Satria sama yang lainnya. Yuk nyoba bikin soal-soal sendiri aja. Nah, ini nggak ada piye ya, gitu loh. Dengan itu kita akan tambah pinter. Jadi tidak usah. Kalau kira-kira bingung nanti dikerjakan bareng-bareng, kembalinya ke sini, pakai ini aja. Saya hitungnya pilih, gulai ini sih. Nanti kalau mentok bingung, menemukan jawaban, nanti tanyakan waktu mendatang, gitu nggih. Saya mohon maaf sekali lagi ini karena harus mengantarkan anak ke Bombang masuk Mahat setelah liburan, tidak bisa sampai jam 9 ini. Baik, qulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin.